Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ibu akan absenkan dulu. Hari ini kita di pertemuan 13 ya. Tanggal 5 bulan 7 2023. Ibu akan absenkan Haikal Al-Isroki. Haikal ada? Wildan Abdul Rashid. Ada, Bu. Oke, terima kasih Wildan Abdul Rashid. Haikal hadir, Bu. Oke, Haikal Al-Isroki. Oke. Oke, Ibu akan memberikan materinya terlebih dahulu. Ibu akan share materinya dulu. Nah, hari ini kita belajar rangkaian register. Di mana rangkaian register ini merupakan rangkaian digital yang dibangun oleh sekumpulan flip-flop yang dapat melakukan penyimpanan data sementara ya. Setelah itu nantinya dapat disalurkan ke rangkaian digital lainnya untuk proses lebih lanjut ya. Jadi setiap flip-flop itu menyimpan sebuah bit data ya. Sehingga untuk menyimpan data pada n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register ya. Jadi suatu memori register menyimpan data, misalnya ini 1001 dapat ditunjukkan dengan blok diagram. Ini blok diagramnya ya, jadi ini 1001 begitu ya. Nah, pada register ini ada namanya shift register. Jadi shift register ini merupakan rangkaian digital yang dapat melakukan penyimpanan data sementara. Maka shift register di sini adalah register yang dapat menyimpan data dan sekaligus dapat menyalurkan data atau mentransfer data keluaran baik secara seri maupun paralel. Jadi ini shift register itu seperti ini shift register. Di sini ada inputnya, ini datanya, ini ada clocknya. Setelah ini ada keluaran berupa output. Ini dia merupakan rangkaian seri. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Paralel seperti ini, data diinputkan, dia ada clock. Kalau dia paralel, dia bertingkat ya. Berarti di sini 1001. Kalau dia seri, dia hanya satu sejajar lah begitu ya. Register dapat melakukan pergeseran atau shifting data biner yang disimpan ke arah tertentu. Jadi shift register ini dibuat dengan beberapa flip-flop yang disusun secara berantai ya. Jadi output dari satu flip-flop dia akan menjadi input pada flip-flop berikutnya. Jadi data berpindah
dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Nanti akan ada tabelnya. Di situ nanti akan dijadikan contohnya ya. Jadi shift register 4 bit. Ini contoh shift register 4 bit ya. Ini bit pertama, DC, bit kedua, DC, bit ketiga, bit 4. Jadi shifting bit ke kanan. Jadi input dan output dilakukan secara serial. Jadi di sini ketentuannya tadi, output dari satu flip-flop akan menjadi input pada flip-flop berikutnya. Setelah itu, data akan berpindah dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Seperti ini tabelnya. Jadi misalnya kondisi awal shift register menyimpan 1011. 1011 itu ini akan menjadi input pada rangkaian data biner. Ini akhirnya ya 1110. Jadi misalnya inputnya 1011. Satunya ini akan ke bawah ke arah sistem output ini satu di sini. Nah, ini kan di soalnya ini kan ada 0111. Setelah itu 0 yang di sini akan menjadi input di register. Nornya maju ke depan 0101. Setelah itu bit biner terakhir ini akan menjadi input lagi di outputnya. Satunya ke bawah lagi. Setelah itu satunya masuk ke dalam. Jadi 1010. Setelah itu nolnya yang ini tadi akan turun ke bawah lagi. Turun ke bawah. Setelah itu satunya akan masuk. Di sini ada ininya enggak ya? Setelah itu satu ini akan ke bawah. Baru satu yang di depannya masuk menjadi 1110. Di sini ada ininya enggak ya? Ada pennya enggak? Ada pennya kali ya. Misalnya seperti ini. Ini dia akan menjadi ke bawah di sini tuh. Setelah itu satu yang di atas. Nah, input nolnya ini akan menjadi input di depannya seperti ini tuh. Setelah itu satu yang ini akan menjadi input di sistem outputnya satu pada register seperti ini tuh. Di sistem input dia ada satu-satunya akan masuk ke dalam register tuh, dia akan menjadi input. Setelah itu ini akan menjadi sistem output nolnya sini. Setelah itu satu akan masuk ke sini lagi. Setelah itu satu bit terakhir pada register akan menjadi input pada sistem output. Dia akan ke sini itu. Baru setelah itu ini akan masuk ke sini. Sampai jam berapa nggak apa-apa? Nah, seperti itu ya. Semoga paham ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, di slide 6 ini ada soal. Hitunglah shift register dengan kondisi awal 1101. Kondisi awalnya di sini kan, ini kan kondisi awalnya kan 0111 ya. Kondisi awalnya di sini 011. Terus di sini dan inputnya 1011 dan inputnya di sini 1011 tadi ya. Di 1011. Jadi kalau dibikinkan tabel, Ibu akan membuatkan tabelnya. Misalnya. Tabelnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya tadi ya. Di sini, ya, di sini. Di sini tadi kan kondisi awalnya 1101. Biasa sini. Ini kita tambahkan satu tabel lagi. Kita akan tambahkan. Tuh kan dia jadi 10. Kondisi awalnya 1101. Di sini 1.
Di sini satu, di sini nol, di sini satu. Kita bikin di tengah. Ininya kita agak pinggirin. Sementara di sini inputnya itu atau registernya itu ada 10, 10, 1 second. Ini tabelnya ya. Sekarang silakan dikerjakan selama 10 menit ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum dikerjakan soalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan ya. Oh, Anak Ilhak sudah hadir ya. Anak Ilhak Suryaningrat, Ibu akan absenkan ya. Anak Ilhak Suryaningrat ada? Ada Bu, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Anak Ilhak Suryaningrat. Oke, silakan dikerjakan di slide 6 ya.
Oke, yang udah selesai silakan di-share screen. Ibu akan tutup stop share dulu. Oke, kalau nggak ada kita akan bahas bersama ya. Dia itu seperti ini. Tadi ini namanya sistem input, register, dan sistem output. Oke, di sini kita akan kasih nama sistem input. Di sini register, dan di sini sistem output. SO. SO. Di sini sistem input berarti sistem out. Nah, di sini tadi itu satunya ini akan turun ke bawah ya kan? Ini satunya akan turun ke sini. Kita akan kasih di sini satu. Setelah itu satu yang ini akan masuk ke depan. Jadi di sini satu yang ini bergeser, jadi dia menjadi 1101 gitu ya. Setelah itu satu yang ini bergeser lagi ke bawah. Satu ini bergeser ke bawah. Setelah itu satu yang ini maju ke depan. Satu maju ke depan, jadi satu nol. Setelah itu nol yang ini akan turun ke bawah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tuh, dan nol ini maju ke depan. Nol, satu, satu, satu. Berarti ya. Hmm, udah bikin. Setelah itu satunya ini ke bawah. Nah, yang satu ini ke depan. Jadi hasilnya satu, satu, satu semua. Gitu ya. Gampang sekali ya. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis shift register, di mana shift register itu terdiri dari SIPO, serial input, dan parallel output. Setelah itu yang kedua itu ada SISO, serial input dan serial output. Dan setelah itu adalah PIPO, parallel input dan parallel output. Setelah itu ada PISO, parallel input dan serial output. Kita akan lihat keterangannya satu persatu ya. SIPO, serial in to parallel out atau shift register. Ini dia contoh dari SIPO. Jadi SIPO ini terdiri dari data serial, di mana data serialnya ini ada clock,
Setelah itu karena dia paralel, paralel serial tuh paralel, jadi dia serial tuh paralel. Jadi di sini dia ada beberapa tingkat ya di sini ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Berarti dia ada 4 bit yang di atasnya dua ada rangkaiannya ya. Jadi ada QA, QB, QC dan QD ya. Terus kita akan lihat ini tabelnya ya. Tabelnya di sini adalah misalnya di sini ada 0, 1, 0 semua. Setelah itu 0, 0, 1. Nanti akan nanti secara melintang seperti ini. Gitu ya. Dan ini adalah apa tuh namanya ya blok diagramnya ya. Ini adalah blok diagramnya. Misalnya di sini dia di satu. Setelah itu satunya di sini melingkupi yang kedua. Setelah itu satunya melingkupi yang ketiga. Setelah itu satunya melingkupi yang keempat. Ini sama kayak tabel yang ada di sini tadi. Simulasinya seperti apa ini simulasinya? Ini pakai apa ya ini simulasinya ya? Pakai Logitly nggak bisa ini kayaknya pakai Logitly ya simulasinya agak berat di sini ya karena di sini ada clock, di sini ada reset, di sini ada datanya gitu. Nanti dia akan satunya akan berpindah misalnya di sini satu, nanti dia akan pindah ke sini satu secara bergantian satu. Jadi serial input, paralel output gitu kan. Di sini ada SISO. Jadi SISO ini merupakan shift register yang paling tidak dibutuhkan masukan clock berkali-kali. Jadi clocknya di sini satu, dua, tiga, empat. Hingga data pertama dapat keluar ke serial outputnya. Jadi data pertama akan menjadi keluaran di serial outputnya hampir sama kayak tabel tadi ya. Jadi jika jumlah flip-flop 4, maka diperlukan 4 clock awal untuk bisa mengeluarkan data pertama. Jika terjadi perubahan data, maka perubahan tersebut akan keluar setelah masukkan 4 clock input. Ya. Ini contoh simulasinya. Ini sisonya. Eh, ini tabel pisonya paralel input, serial output. Gitu ya. Sebentar kita cek lagi satu persatu. Ini rangkaian untuk pisaunya. Di sini ada clocknya. Setiap rangkaian ada clocknya di serial data outputnya ya. Nah ini rangkaian pisaunya. Dia ada perubahan ya kayak tadi. Kalau yang tadi itu dia nggak terlalu bertingkat. Kalau di sini dia ada bertingkat ya. Ini pipo paralel in to paralel outputnya ya. Jadi ini rangkaiannya. Ibu akan cek dulu rangkaian ini apa. Ibu stop share sebentar ya. Ibu akan cek dulu rangkaian yang dia menggunakan logiknya harusnya ada ya. Sebentar ya. Nggak ada di sini ya. Oke, kalau nggak ada kita akan lanjutkan. Hari ini memang sebenarnya lebih cenderung teori ya. Ibu akan share screen kembali. Bukan ini pertemuan 14.
kita ke pertemuan tadi mana. Oke nih. Oke, sekarang kita ke shift register counter ya. Jadi di sini ada shift register counter, di mana shift register counter ini merupakan rangkaian shift register yang berperilaku seperti counter atau pencacah, akan tetapi hasil hitung dengan keluaran paralel akan berputar terus-menerus karena data keluaran yang umpan baliknya menjadi data masukan. Hampir sama seperti tadi ya, jadi data keluaran dijadikan data masukan. Jadi di sini ada dua jenis register counter, yaitu di sini ada ring counter. Keluaran satu akan digeser 4 langkah berulang-ulang seperti 0001. Dia bergeser nih. Nolnya ke depan, begitu Brian. Bergeser ya. Nolnya ke depan, satunya ke belakang. 0010. Bergeser lagi. Satunya ke depan, nolnya ke belakang. 010. Bergeser lagi. 100. Lalu diulang kembali menjadi 0001. Begitu ya. Digeser sebanyak 4 langkah ya. Terus jenis shift register counter yang lain di sini adalah ada Johnson counter, di mana Johnson counter ini ada keluarannya 1 akan digeser 8 kali berulang. Oh, kalau tadi dia 4 kali berulang, kalau ini 8 kali berulang. Misalnya di sini ada 0, satunya masuk. Tapi yang ini yang masuknya keluarannya 1 terus ya. 1. Masuk lagi 1, 2, masuk lagi 1. Terus habis itu masuk lagi 1, masuk lagi 0. Setelah satunya habis, sebanyak 4 kali masuk 0. Masuk lagi 0, masuk lagi 0. Lalu diulang sampai 8 kali seperti itu ya. Ini ring counternya. Di sini tadi kan ada inputnya 0001. Baru di sini satunya masuk ke sini jadi 0. Baru satunya masuk ke depan lagi. Baru setelah itu satunya masuk ke atas. Dia akan dilakukan secara bergeser. Kalau tadi itu dia bergesernya ke arah kiri, kalau sekarang dia bergesernya ke kanan tuh. Ini melintangnya ke kanan. Kalau yang tadi itu kan ada juga yang melintang dia ke kiri dari tabel itu. Tabel shift berapa ya? Ya, kita ribut. Nah, ini dia kan ke kanan nih. Sipo. Kalau yang ini kan ke kiri itu. Dia masuk satu dulu. Kalau ini dia kan masuknya dari atas. Kalau yang ini tadi masuknya dari bawah. Kita akan cek lagi. Nah, ini kan masuknya dari bawah. Kalau yang tadi masuknya dari atas. Gitu ya. Oke, kita next. Ini Johnson counter. Ini Johnson counter ini karena dia berulang, berputar secara 8 kali dia tadi ya. Jadi masuknya satu per satu secara 8 kali. Dia di sini sama seperti ini. 4, masuk 0. Masuk nolnya lagi. Masuk nolnya 3 kali. Gitu ya. Oke, ini ring counternya, gambar ring counternya. Ini Q0, Q1, Q2, Q3. Ini kalau di Logitly bisa nggak ya dipraktekannya? Coba Ibu cek dulu di Logitly. Logitly, iya, Logitly. Dia menggunakan clock, set, dan reset. Clock, reset, dan reset. Oh, nggak ada. Dia adanya cuma sampai JK flip-flop, T, dan D, SR flip-flop. Ini kan udah dipelajarin minggu kemarin ya. Ya. Oke. Ini ring counternya ya. Ini Johnson counternya. Nanti bisa dicoba-coba ya. Di tools yang lain secara online ada. Terus di sini ada beberapa rangkaian yang bisa dikembangkan. Jadi ada beberapa rangkaian yang bisa dikembangkan dari rangkaian register sebelumnya. Jadi adalah serial transfer, ada serial addition, dan ada universal shift register. Nah, ini rangkaian serial transfer nih.
Jadi rangkaian yang dapat mentransfer data dari satu register ke register yang lain ya. Jadi data transfer satu bit sekali waktu, dia akan menjadi output register A masuk jadi input register B. Data loopback untuk register A. Contohnya di sini. Register A menyimpan 1011, register B menyimpan 0011. Coba kita lihat di sini. Dia bilang di sini data transfer satu bit ya, 1011. Di sini dia akan menjadi 0011. Di sini 1101. Oh, dia ke depan ya. Dia ke depan ya, satunya ke depan nih, satunya ke depan. Jadi bergeser dia ya. Jadi 1001, satunya ini ke depan juga. Ini nolnya sini, satunya ke depan. Gitu bergesernya seperti ini. Dia melingkar nih. Satu ini kan 1011. Jadi satunya ini ke depan nih, satunya ke depan sini tuh. Bisa kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Pakai apa yang melengkung-melengkungnya itu ya? Nah, jadi ini nolnya ke ujung nih, nolnya ke depan. Habis itu nolnya udah ke depan nih, jadi 011. Jadi satunya ke depan sekarang. Ini satunya ke depan. 1001. Setelah itu satunya ke depan lagi nih, 1100. Setelah itu nolnya ke depan nih, 0110. Setelah itu satunya ke depan lagi menjadi 1011 begitu. Ini buka si tugas aja ya. Satu register A menyimpan, sekarang kalian kerjakan dengan register A menyimpan 1100. Di sini tambahkan soalnya ya. Register A menyimpan 1101. Terus register B menyimpan 111111. Gitu ya. 111110. Nah, ini ya, kalian kerjakan dulu ini ya. Prinsipnya sama ya. Nanti Ibu akan cek 10 menit lagi.
Oke, gimana? Ibu akan stop share. Silakan share screen. Oke, kalau nggak ada ibu yang akan share screen seperti ini ya. eh Kita akan share screen ke slide yang tadi ini. Kita akan tambahkan tabelnya. Di sini insert satu dua tiga empat lima 1 2 3 4 5. Iya, ada 2 tabel aja kita bikin ya. Misalnya 1 2 3 4 5. Oke, misalnya kita bikin di atasnya ini dulu nih. Biar enggak. Ini dia register A misalnya. Ini kelihatan kan? Register A. Ini register B. Ini register B. Nah, ini kan ada angka 1101 ya. Di sini ada 1101. Nah, satunya ini ke depan. Jadi sini. Sini jadinya. Satu, 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 nol. Nolnya ke depan lagi. Nol, satu, satu. Satunya ke depan lagi. Satu, nol, satu. Kita ke register B. Satu, nol. Nolnya ke depan. Nol, satu. Satunya ke depan. Satu, nol, satu. Satunya ke depan lagi. 1101. Begitu ya. Gampang kan? Gak susah? Nih, mudah-mudahan bisa jadi soal UAS nantinya. Ini kita close aja lah. Shoot. Oke, kita akan next slide. Ini slide selanjutnya. Di sini ada full adder. Jadi di sini full adder ini digunakan ulang untuk setiap bit. Operasi dimulai dari bit paling kanan. Jadi carry, oh ini menjelaskan yang tadi ya, carry disimpan sementara dalam satu, kan dia kan bitnya yang paling kanan, dia berputar ke depan ya. Carry-nya dipakai untuk operasi bit selanjutnya, oke, carry-nya diambil dari bit selanjutnya. Bilangan baru dimasukkan melalui shift register B. Oh, ini shift register B ya. Shift control digunakan untuk menghentikan penjumlahan. Setelah itu hasil penjumlahan bisa dilihat di shift register A. Ini contoh serial adder-nya kalau di dalam rangkaian ya. Kita akan lihat tabelnya. Operasi penjumlahan 4 bit ini. Shift register A menyimpan 0101 ini memang. Terus shift register B menyimpan 0100. Jadi ini inputnya C ini menjadi eh sebentar. Dia bilang tadi gimana ini? Operasi dimulai dari bit paling kanan, carry disimpan sementara dalam satu DFL. Carry dipakai untuk operasi bit selanjutnya. Bilangan baru dimasukkan melalui shift register B. Oke, ini 0100. Berarti bilangan baru 0100. 1010. Oh, ini sama kayak tadi diputar-putar juga ya. 010. Iya, ini kan diputar lagi tuh. 011010. Oh, ini tapi ini enggak. Ini dia, oh ini inputnya dari sini. 0010. Baru setelah itu input yang ini masuk 110. Oh, ini S ini sebagai input ya. Ininya berputar, ini kan S-nya yang ini kan satunya ini saya jadi input satu sini. 010. Arti ini 0, S-nya yang ini jadi input juga. 0100. 0 ini jadi input lagi sini. 0 yang belakangnya tetap berputar, tapi S-nya sebagai input ya, gitu.
Begitupun dengan serial B ya. Serial B ini juga berputar terus sampai satunya hilang. Ini nol ke depan sampai satunya bergeser. Nah, satunya sampai hilang gitu ya. Sampai akhirnya nolnya tidak ada lagi gitu ya. Satunya nggak ada lagi maksudnya. Tapi di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa mencoba rangkaian-rangkaian shift register ini, Johnson counter atau ring counter di tools online juga ada ya. Terus habis itu yang tadi itu kalian pelajarin lagi tabel-tabelnya. Siapa tahu nanti masuk di UAS ya. Perkuliahan kita itu masih ada 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah ya. Ibu akan stop share. Minggu depan itu adalah pertemuan ke-14 ya kan. Jadi minggu depan pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 kita akan membahas semua soal-soal yang sudah dipelajarin. Baru ke-16 adalah UAS ya. Jadi di sini kan yang memang sering hadir di sini kan ada Wildan, ada Ana Ilhak dan Haikal Al-Isroki ya. Jadi tadi kan ada soal, tadi kan tabel itu ya. Walaupun tabelnya sudah Ibu jawab tadi ya, nanti kalian pindahkan lagi ke apa tuh namanya ke Word ya. Jadi soal-soal itu kalian kerjakan lagi di Word. Nanti akan dipresentasikan pada 1 minggu sebelum UAS minggu terakhir. Tapi Ibu juga akan menyiapkan juga seperti itu ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini memang materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti sisanya itu kalian coba sendiri ya. Tadi ada Johnson dan ring counter itu bisa kalian coba sendiri secara online. Dan tabel-tabelnya juga bisa kalian coba sendiri. Itu tugasnya untuk hari ini ya. Kalian kerjakan dan dikerjakan nanti di di makalah apa tuh namanya di tugas akhir sebelum UAS nanti dipresentasikan begitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Wildan.